A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus menyempurnakan proses kehidupan kita. Kita masih berada di bulan haram, yaitu bulan Muharram, yang Allah berikan kepada kita banyak lipatan amaliyah, dan Allah juga peringatkan kepada kita, Allah lipatkan hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, sehingga kehidupan kita itu selalu terjaga. Allah peringatkan menghadirkan 4 bulan di bulan haram untuk memberitahukan kepada manusia bahwa kehidupan yang sukses itu ketika masing-masing dari kita itu bisa terkendali, ya, menahan diri dari hal-hal yang buruk dan terus berupaya keras untuk mendorong, ya, jiwa kita, mendorong seluruh hal dalam kehidupan kita untuk selalu berbuat baik. Maka kali ini akan kita bincangkan, ya, judul hidup itu tentang dirimu, bukan tentang orang lain, ya. Sehingga agar kita selalu mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan ini. Karena banyak sekali hidup kita itu terhambat, ya, atas perhatian kita kepada orang lain, penilaian orang lain, ya. Maka ada sebuah kata-kata hikmah yang cukup relevan, ya. Dikatakan dihina tidak akan pernah menjadi sampah. Ketika dia disanjung tidak akan juga menjadi rembulan. Jadi janganlah kita terlalu tergantung pada penilaian orang lain, karena setiap orang akan menilai kita dengan penilaian yang berbeda-beda. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk memahami diri kita, kemudian merencanakan apa yang harus kita lakukan, dan kemudian menjaga apa-apa yang kita lakukan sampai kemudian memudahkan kita, melapangkan, memberkahkan, dan menyelamatkan kita pada kehidupan yang akan datang. Ibu-ibu, kita coba, ya, untuk kembali merenungkan, kembali untuk memikir-mikirkan, apa sebenarnya yang selalu harus kita persiapkan dalam kehidupannya, sehingga proses kehidupan kita menjadi proses kehidupan yang berjalan semakin hari terjaga, kemudian meningkat, dan kemudian berkembang. Yang pertama, pastikan kita bisa memaksimalkan potensi diri kita sebagai manusia, karena setiap manusia diberikan karunia yang sama tentang potensi diri, yaitu diberikan ruh, ya, diberikan akal, ya. Saya ingatkan kembali, akal itu sebuah kemampuan untuk memilih. Akal itu bukan otak. Kalau otak itu fungsinya menyimpan file, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, maka disimpan. Dan kemudian akal, ya, itu adalah kemampuan memilih, ya, agar berbagai ujian yang dihadapkan kepada kita itu kita tetap menjadi orang-orang yang
cerdas ya di dalam memilih sesuatu yang terus bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian jasad. Nah, 3 hal ini ada pada manusia semua dengan berbagai bentuk ya, dengan berbagai bentuk. Dan itu yang kemudian ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu untuk menyangkut apakah manusia itu memproses ya potensi-potensi yang Allah berikan kepadanya dan kemudian berkembang ya kapasitasnya. Yang pertama ruh. Ghada'ur ruh ya, kebutuhan ruh itu adzikr. Termasuk di dalamnya adalah ibadah. Ya. Ruh ya adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Maka kelak ruh lah yang kemudian diambil oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Apakah kita bisa menjaga kebersihan ruh, ya, kekokohan ruh, ya, sehingga kemudian menghasilkan banyak karya. Nah, Allah tetapkan kepada kita ya, bahwa kebutuhan ruh, ya, kebutuhan ruh itu adzikr. Makanan ruh itu adzikr. Kenapa? Karena roh lah yang kemudian akan terhubung ya, akan terhubung dan akan memberikan kekuatan yang besar ya, kekuatan yang besar. Orang sering berpendapat bahwa itu sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang tidak terjangkau dan belum tentu itu begitu kalau dalam bahasa gaibnya. Faktanya ketika seseorang ya Allah itu mengambil ruh seseorang, maka dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sehingga Allah ambil tangan seseorang, bahkan Allah ambil penglihatannya, Allah ambil kapasitas telinganya, orang masih bisa hidup dengan kualitas yang tinggi. Banyak sekali orang buta yang kemudian punya kemampuan lebih dari orang yang melihat. Ada orang yang tunarungu itu juga punya kemampuan yang tinggi ketika kemudian diproses dengan baik. Namun ketika orang itu sudah tidak punya roh ya, rohnya dicabut, maka secantik apapun dia ya itu tidak akan ada manfaatnya. Bahkan mungkin orang takut ya kalau kemudian diberikan orang yang sangat cantik tapi rohnya sudah diambil. Nah, itu saja menunjukkan bahwa peran roh dalam kehidupan itu memang sangat tinggi ya. Dan secara keyakinan ya itu memang kita tidak bisa membedah lebih jauh karena Allah beritahukan pada kita bahwa pengetahuanmu tentang roh, pengetahuanmu tentang hal yang gaib itu memang sangat kecil ya. Maka itu yang kemudian menjadi bagian yang Allah berikan kepada manusia untuk menentukan kehidupan. Dalam bahasa yang sering saya sampaikan, sebuah kepribadian itu sangat tergantung pada magnet kepribadiannya yang terbentuk dari ikatan yang kuat ya, ibadah dan zikir seseorang yang terikat kepada Allah. Maka banyak sekali peristiwa yang ditunjukkan oleh dunia Allah berikan pada hikmah. Ada orang yang biasa, sangat biasa, kemudian dia mendapatkan jalan-jalan langit setelah dia berusaha ya, hal-hal yang memang dia lakukan di bumi ya, kemudian disertai bagian-bagian yang memang diperintahkan dari langit ya. Banyak sekali yang sudah sering kita contohkan ya, ada orang yang bahkan bukan pembantu rumah tangga ya, orang yang disuruh-suruh ya, ternyata dengan uang yang seadanya yang menurut orang itu sudah tidak ada prospek ya, tidak ada tidak ada perhitungan untuk bagaimana maju, bagaimana dia mendapatkan kehidupan yang layak. Faktanya dia bisa menyempurnakan kewajibannya. Dia bisa berkorban setiap tahun, bahkan kemudian mendaftarkan haji. Bayangkan orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Dan pekerjaannya itu hanya membantu-bantu orang. Tetapi ternyata rohlah yang kemudian mencarikan jalan. Rohlah yang kemudian memberikan bahasa langitnya itu memberikan keberkahan. Ya. Orang sering mengatakan, orang itu merasa ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia beribadah, ketika dia berzikir, seolah-olah kehilangan waktu. Padahal, taruhlah kita membaca setengah jam, sampai 1 jam Quran yang kita baca, agar kita bisa dekat dengan Allah, maka 1 jam itulah yang kemudian memberkahkan, memberikan bagian yang sangat
bermanfaat untuk 23 jam berikutnya. Nah, itu namanya berkah. Ya, dia mendapatkan lipatan yang besar. Tetapi orang kalau berbicara bahasa duniawi ya, seolah-olah kita kehilangan, ya, kehilangan waktu, ya, daripada untuk ngaji terus gitu kan, maka kita lebih baik kita mengenal medal jalan-jalan, apa kuliner atau menyusuri banyak hal agar kemudian kita tidak terlihat ketinggalan zaman. Ternyata faktor membaca Quran, dia mengaji, mengisi rahmat yang besar itu yang menjadi penentu keberkahan urusan-urusan berikutnya. Nah, orang kemudian dia berzikir ya, orang berinfak misalnya, berinfak. Seolah-olah dia kehilangan uangnya. Padahal ketika perintah dari langit itu dilakukan, maka dia mendapatkan keberkahan yang besar, justru yang dia keluarkan. Sudah sering saya kasih contoh, ada seorang yang sudah sepuh, dia hanya memiliki satu harinya hanya bisa berinfak 10.000, dia belikan nasi bungkus 5 ribuan, kemudian dia jalan pakai sepeda ya, untuk berkeliling agar dia berolahraga dan menemukan orang yang belum bisa makan pagi itu dan kemudian diberikan, ya. Orang memandang ya wis tua wis ya, dia untuk agar bahagia ya, membuang-buang waktu tidak apa-apa. Tetapi ternyata tidak membuang-buang waktu. Ketika dia jalan, ketika dia olahraga itu karena dia kepengen menemukan bagian jalan-jalan keberkahan, dan ternyata benar. Ketika dia berjalan kemudian ditanya tetangganya, "Mbah mau kemana, Mbah?" "Mau olahraga sambil mencari orang-orang yang belum makan. Aku kepengen mendapatkan keberkahan dan besar." Begitu dia lakukan setiap hari. Dia tidak menambah uangnya. Ternyata Allah kemudian memberikan kepadanya orang-orang yang nitip makanan. Sampai dia tidak bisa membawa di sepedanya. 3 bulan kemudian ada orang yang mengajaknya haji. Itu keberkahan. Lipatan yang besar yang kadang-kadang tidak terpikir oleh manusia. Ya, tidak terpikir oleh manusia-manusia biasa. Nah, itu ruh. Nah, maka sekali lagi, kalau kemudian kita kepingin mendapatkan bagian orang yang terhambat pekerjaannya ya, orang yang terhambat kenikmatan segala sesuatu tidak bisa dinikmati, itu barangkali salah satunya karena kebutuhan roh. Orang yang kurang makanan di dalam rohnya itu, maka dia terasa gampang capek, gampang kecewa, gampang marah, gampang tersinggung dan sebagainya. Itu rohnya kurang dalam makanan. Ya. Dalam konteks apakah kemudian begitu apa tidak, dia mengatakan ada tetangga saya itu ngajinya bagus, pengajiannya bagus ya, sholatnya juga bagus ya, tetapi ternyata dia juga tidak mendapatkan seperti yang sering diceritakan para ustadz. Perlu diketahui, orang beribadah dan orang berzikir itu ada orang yang di dalam Quran dianggap melalaikan sholatnya. Dia sholat tapi lalai dengan sholatnya. Kenapa? Karena tadi dia seminggu ini dia banyak baca Quran, seminggu ini dia banyak berdoa, banyak berzikir, datang ke pengajian ya. Kemudian justru di dalam pikirannya itu terbersit untuk meminta hal-hal yang bentuknya dunia. Ternyata endingnya itu ya Allah ya, dia berbahagia, berbangga telah melakukan banyak hal lebih dari biasanya, maka kemudian apa yang dia minta, ya Allah mudahkanlah saya membeli mobil, ya Allah mudahkanlah saya membeli rumah, ya sah-sah saja, orang meminta itu sah-sah saja. Tetapi akhirnya amal-amal yang dilakukan, zikir dan ibadahnya itu tidak mengikatkan dirinya kepada Allah ya. Apa cirinya? Orang beribadah yang terikat kepada Allah dan orang yang beribadah yang hanya kepengen meminta, memenuhi kebutuhan dunianya. Sering saya sampaikan, salah satu ciri yang nampak adalah ketika kebutuhan yang diminta itu oleh Allah tidak diwujudkan atau tidak disegerakan, maka dia kemudian kecewa, sumpek dadanya, ya. Kemudian ya patah semangat, ya. Lalu bedanya apa? Ya kemarin saya beramal sampai seperti itu, kemudian tidak. Nah itu salah satu, Allah sengaja, Allah paling tahu bagaimana niat seseorang. Ya,
Nah, untuk itu marilah kita coba untuk memaksimalkan ya potensi kita, apalagi masih di hari bulan-bulan haram begini, sehingga itu bisa membangun sampai dikatakan perbaiki hubunganmu dengan Rabbmu, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Yang kedua, akal. Ya, tadi ya, akal adalah kemampuan untuk memilih, dan kebutuhan akal itu ilmu. Kebutuhan akal itu ilmu. Ada banyak orang yang belajar, ada banyak orang yang kemudian pengajian dan sebagainya. Tetapi ternyata amal-amal selanjutnya tidak menjadi mudah. Padahal ilmu itu adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu agar menjadi mudah atau memudahkan orang lain dalam menambah dan berbuat kebaikan. Kadang-kadang ilmu-ilmu yang kita dapat itu ya tidak kemudian kita mendapatkan landasan-landasan amal. Ya, kalau dalam bahasa syariatnya ya kita tidak mendapatkan dalil. Orang tetap saja melakukan semaunya, ya semaunya, bagaimana kemudian kepentingannya itu terpenuhi, sekalipun itu urusan-urusan yang bentuknya ibadah. Ada yang bertanya, bolehkah umroh itu kita minjem utang? Saya bilang lah, kenapa? Apa tujuannya umroh sampai kemudian pinjem itu? Dia bilang karena saya di sana kepengen berdoa agar hutang-hutang saya lunas. Ya, nah ya kalau itu mungkin boleh-boleh saja, kemudian banyak dampaknya. Perlu diketahui bahwa tadi hal-hal yang kemudian dilakukan itu kadang tanpa landasan yang jelas. Ya. Maka sering saya sampaikan contoh kecil saja, landasan bermajelis. Kenapa majelis itu diperintahkan? Karena majelis adalah Allah janjikan bagaimana majelis terhadap ilmu, majelis zikir itu seperti taman-taman surga. Ya, dia akan mendapatkan banyak hal ya, yang membahagiakan, memberikan optimisme yang tinggi dalam kehidupan. Dengan apa? Curahan rahmat yang besar. Rahmat adalah suasana yang diberikan agar kita mudah, senang dan bersemangat dalam kebaikan. Nah, itu diberikan di majelis. Pertama, maka orang bermajelis itu landasannya memang mencari rahmat. Karena tidak semua rahmat itu ternyata akhirnya tetap turun banyak di rumah-rumah. Ya. Karena banyak sekali penghalangnya ya. Ada kemudian adanya patung-patung, orangnya tidak semua mau beribadah, yang sini marah-marah dan sebagainya ya. Sehingga kemudian tidak memberikan suasana-suasana yang bisa turun rahmat yang besar. Majelis lah yang kemudian harus dihidupkan agar itu bisa menurunkan rahmat yang besar. Kenapa? Taruhlah orang itu baru pertama kali itu masuk majelis, maka dia mendapatkan bagian janji Allah itu, bahwa orang yang ada di majelis itu akan mendapatkan rahmat setinggi orang yang paling tinggi mendapatkannya. Dua, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Sering saya ingatkan, saya sering minta maaf pada ibu-ibu itu. Kenapa? Ibu-ibu itu kadang-kadang sulit sekali ya menata diri dalam tatanan majelis. Padahal majelis itu adalah tempat bagaimana kita melatih agar bisa melapangkan jiwa kita untuk memberikan tempat kepada yang lain. Menata urusan yang sedemikian rupa ya kita tata yang rapi agar orang-orang yang datang itu kemudian menjadi bagian yang mudah dan pengajian itu tidak terganggu oleh banyak ego-ego yang harus aku sini, harus ini dan sebagainya. Nah, sehingga itu menjadi hal yang ternyata sangat sulit. Saya sering sampaikan ibu-ibu, nata tempat duduk ibu-ibu itu hampir 30 tahun. Belum pernah kemudian duduk sendiri, rapi sendiri ya, belum. Nah, jadi itu tadi landasannya itu kadang-kadang sing penting aku duduk enak, sing penting aku ngrungokke gitu. Nah, banyak yang kemudian merasa bahwa rumah saku ngaji dengan tidak itu sama saja. Kenapa? Karena urusannya tambah ruwet. Ya karena pengajian di mana kita bisa mendaftarkan, dilapangkan urusan kita pun kita tidak bisa mengikuti apa yang diperintahkan. Nah, untuk itu bagian yang sangat perlu ya kita pahami, sehingga ilmu itu ya akan memberikan landasan amal yang lebih baik ya. Sehingga kita itu apapun yang kita kerjakan ora karpe dhewe gitu dalam bahasa Jawanya begitu ya. Nah,
Itu tadi bagian ilmu, ada landasannya, ada pengalaman ya. Banyak sekali orang-orang yang berjuang dalam kebaikan dengan berbagai kondisi. Ada yang tidak punya duit, ada yang karena wajahnya jelek, ada yang karena mendapatkan ujian yang bertubi-tubi ya. Namun mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga adalah jasad. Kebutuhan jasad adalah nutrisi ya dan latihan. Maka tadi secara ilmu kalau kemudian kita tidak maksimal, banyak sekali kemudian kita itu mungkin mager, mungkin kemudian banyak sakit dan lain sebagainya karena faktor jasad ya. Secara umum sering ya, misalnya kita sampaikan tentang banyak minum ya. Orang mengatakan yang penting kita itu banyak minum gitu. Ternyata harusnya ada ukurannya ya. Kalimat banyak minum itu belum menjadi landasan yang kuat untuk kita melakukan itu karena banyak minum itu akan membersihkan tubuh, tidak memberikan penyakit pada orang yang kemudian terlalu semangat dengan dasar yang tidak tepat ya. Kadang-kadang yang seneng banyak minum malah orang yang kurus, nah itu akan membahayakan ya. Nah dalam kaidah landasan yang lebih spesifik dikatakan yang dimaksudkan banyak minum itu adalah ketika 1 kilo berat badan kita itu membutuhkan 40 cc cairan, sehingga masing-masing orang itu akan berbeda kebutuhannya, misalnya begitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sehingga ketika kemudian segala sesuatu itu memang kita mulai dengan teratur ya. Ada sebuah penelitian juga bahwa makan 3 kali sehari itu baru terjadi ketika abad 19. Sebelum abad itu orang makan 1 kali sehari dan ternyata menunjukkan orang kemudian menjadi lebih sehat gitu ya. Nah setelah kemudian banyak orang meningkat, banyak orang kaya, maka mulailah kemudian ada kebiasaan makan itu sehari 3 kali. Dan kemudian orang-orang sesudahnya mengikuti tanpa landasan pengetahuan. Nah sehingga kemudian banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul ya karena terlalu banyak ya makanan yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian tidak diiringi dengan latihan-latihan yang produktif sehingga justru menghasilkan penyakit. Nah, yang paling penting dari jasad adalah latihannya. Tanpa dilatih, maka jasad itu tidak akan memberikan kontribusi yang besar dalam proses kehidupan manusia. Entah bagaimana kita itu berlatih dengan lisan kita untuk berdoa, berzikir ya dan lain sebagainya. Maka kemudian menjadi bagian yang Allah tentukan kepada manusia ya. Itu rezeki oleh Allah ditentukan berbanding lurus dengan kebaikan yang dilakukan. Jadi rezeki itu tidak diletakkan pada kamu bekerja, tetapi diletakkan pada banyaknya kebaikan yang bisa kamu lakukan. Nah, untuk itu Allah kemudian memberikan sebuah rumusan besar untuk keseimbangan alam semesta bahwa kebaikan yang pakai rumus tertentu bahwa 1 hari itu keadaan dunia akan menjadi lebih baik, bahkan masalah-masalah akan berubah menjadi hikmah ketika sosok-sosok pribadi itu bisa memberikan melatih dirinya beramal untuk berzikir, terutama untuk membaca Quran sehari 1 juz yang sama dengan menghasilkan 100.000 kebaikan. Nah, 100.000 kebaikan, maka kalau kemudian kita tidak dilatih, itu juga tidak akan bisa memberikan andil bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita. Untuk itu cobalah untuk terus-menerus memahami. Ya, kalau dalam bahasa yang sangat mudah oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, itu dinyatakan setiap amal itu punya waktu. Jangan kehilangan waktunya, apalagi kehilangan amalnya. Nah, mudah-mudahan kemaksimalan kita memproses latihan kita itu akan membuahkan hasil tidak sekedar bagaimana kita sehat, tetapi bagaimana kita punya produktivitas amal yang sangat besar. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, dari memaksimalkan potensi itu, apakah benar potensi kita itu maksimal apa tidak, itu akan terlihat dari Allah berikan kehidupan yang bahagia, suasana yang bahagia. Maka itu yang perlu kita samakan persepsi kita. Apa itu bahagia? Bahagia itu orang yang hidup dengan optimisme yang tinggi. Ya, bahagia itu satu optimis, optimis dalam segala keadaan. Kita lihat cerita-cerita orang zaman dulu, ya. Ada seseorang itu setiap tahun dia kemudian menaiki untanya,
dia bekerja untuk agar setiap tahun bisa berhaji. Ya, berhaji. Di bulan Dzulhijjah dia berhaji, dia persiapkan seluruh bawaannya dan dia memakai unta untuk menuju kepada Baitullah yang jaraknya tidak kecil. Di tengah perjalanan di padang pasir itu terlihat seseorang, ya, terlihat bayangan yang kemudian dia berjalan. Maka dia kepengen mendekati dan terlihat siapa yang berjalan itu seorang tua. Orang yang sudah tua yang mempunyai niat yang sama untuk berhaji. Maka dia katakan, ya Pak Tua, aku tuh membawa unta dengan segala perbekalannya saja. Aku bertanya, apakah aku nanti sampai ke sana atau tidak? Ya. Kata Pak Tua itu mengatakan, kalau kau bertanya kepadaku, maka aku akan mengatakan, insya Allah akan menyampaikan ke sana. Lalu bagaimana? Apa yang kamu pakai? Apa fasilitas yang kamu pakai dengan sekedar berjalan itu? Ya. Kata Pak Tua itu, aku ke Baitullah itu dengan berkendaraan 3 hal. Pemuda itu mengamati sekelilingnya. Apa yang dimaksudkan berkendaraan 3 hal? Padahal tidak membawa sesuatu yang tanpa akan bisa memudahkan perjalanannya. Apa kata Bapak Tua itu? Yang pertama, ketika jalan itu mudah, jalan itu datar, dan tidak ada sesuatu yang mengganggu, badai atau apa, maka aku akan berkendaraan rasa syukur. Ya, rasa syukur. Aku akan lalui itu untuk mensyukuri bahwa Allah memudahkan. Dan ketika aku bertemu suasana yang berat, ada mendaki, ada badai, ya, kemudian ada sesuatu yang menyulitkan, yang menyebabkan aku harus bertahan, maka aku pakai kendaraan sabar. Aku akan tetap bertahan dan akan tetap berdoa untuk Allah sampaikan ke sana. Yang ketiga, kalau ternyata ada sesuatu di luar ya kemampuanku, ya, dia sudah berusaha berjaga, bersabar, ya, ternyata kemudian ada sesuatu yang terjadi di luar dugaannya, ya, maka aku akan ganti dengan kendaraan tawakal dan kemudian memohon pertolongan Allah. Allah akan selalu menolong hambanya yang sudah terlihat berusaha maksimal. Itu cerita hikmah dalam perjalanan yang sangat sulit, namun kemudian Allah memberikan bagian-bagian kemudahan karena faktor-faktor yang memang dia lakukan, yang kemudian dia upayakan sesuai perintah. Kemudian yang kedua, tenang. Bahagia, ya, selain optimis dengan segala sesuatu yang diberikan karunia masing-masing pada kita, maka yang kedua, tenang. Tenang itu tidak galau, tidak risau, tidak khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi, terutama terjadi pada orang lain. Sering kita lihat TikTok, ya, kalau bahasa sekarang itu memang yang dipakai lebih enak dilihat itu TikTok, ya. Di TikTok itu dikatakan ada orang dikasih uang 100.000. Kemudian ditanya, apakah kamu bahagia? Iya, tentu saja aku bahagia, aku terima kasih sekali, ya. Aku tidak ngapa-ngapa dikasih uang 100.000. Oh ya, bagus, berarti hatimu sehat. Kemudian dikasih uang 300.000. Ini tak kasih uang lagi, tapi berikan, ya, pada pegawaimu, ya, orang tadi itu yang ada di sebelah sana. Kemudian ditanya, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu kecewa? Ya, apakah kamu rasanya, ya, hatinya menjadi sempit? Kata dia, ya. Kenapa? Ya, aku mikir kenapa kamu tadi nggak kasih aku 300? Kenapa yang 300 justru dikasihkan pada orang lain yang kamu sendiri juga tidak begitu kenal? Maka kemudian disimpulkan bahwa ternyata hal-hal yang diberikan kepada orang lain itu memang hal yang sangat menentukan untuk merusak lapangan dada kita. Semakin banyak kita memperhatikan orang lain, semakin banyak kita menginginkan segala sesuatu yang memang dikaruniakan orang lain, akan terjadi kerusakan yang cukup cepat, ya, di dalam ketenangan hidup kita. Ya. Nah, untuk itu pastikan, ya, kita itu selalu bisa mensyukuri terhadap apa-apa yang diberikan kepada kita. Ya kan? Pastikan bahwa kita itu yakin bahwa sesuatu yang diberikan kepada kita itu memang khusus untuk kita. Dan pastikan kita bisa berkembang dari apa yang diberikan pada kita, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa. Ya, itu tenang. Karena memang
hidup kita itu sesungguhnya tidak terkait erat dengan orang lain. Masing-masing orang justru diuji tentang dirinya terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, yang akan tampak di permukaan, bahkan kita bisa meninjau. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah kita itu sudah bahagia. Maka ukuran yang Allah berikan kepada kita, orang yang bahagia itu oleh Allah dibuat senang kepada amal. Senang kepada amal-amal yang bisa dilakukan. Kenapa karunia besar itu diberikan pada seseorang? Karena amal yang dilakukan dengan senang, maka akan mendapatkan balasan yang lebih dari yang kamu bayangkan. Sementara banyak sekali orang mengatakan bahagia itu karena senang mendapatkan uang, senang mendapatkan baju, senang mendapatkan berbagai hal yang bentuknya dunia. Sehingga kesenangan itu hanya sedikit, terbatas. Kenapa ya? Karena dunia itu tidak kekal. Ya, kita makan enak, besok sudah rasanya kok tidak enak ya. Kita menempati rumah yang baru, rasanya bahagia sekali. Ya, baru kemudian setahun kita lihat tetangga dan sebagainya ternyata mempunyai lebih, dunia itu tidak akan kekal. Jadi kalau orang mengatakan aku akan senang begini, punya istri yang cantik, kemudian punya istri yang banyak, itu pun akan cepat hilang. Nah, untuk itu berbahagialah kamu ketika memahami, ketika kamu senang terhadap sebuah amal, maka Allah telah memberikan kebahagiaan yang sangat besar dalam kehidupanmu. Ya, pastikan kamu bisa menjaganya. Selanjutnya, bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga kebahagiaan kita. Ya, Allah sudah memberikan ketentuan. Maka sampai dikatakan, saya mengambil kalimat dari Gus Bahaya. Orang mengatakan ya Allah, ikhlas itu kok sulit, ya. Kata Gus Bahaya, ikhlas itu, perbuatan ikhlas itu proses yang sangat mudah. Kenapa? Ya karena nggak mikir. Lakukan saja apa yang diperintahkan, maka kita akan dapati diri kita ikhlas, dan kemudian Allah membimbing kita, menguji kita dengan berbagai hal agar kita tetap fokus ke sana. Nah, bagaimana kita menjaga agar kita tetap bahagia? Ya, yang pertama kita menjaga diri dengan adil, memproses kehidupan ya dengan aturan-aturan agama. Hanya itulah yang kemudian ternyata akan terus menjaga kebahagiaan kita. Ya. Sering saya sampaikan di YouTube ya, ketika seseorang itu memperburuk ya hubungannya dengan orang tua, maka Allah pun akan memperburuk keadaan kehidupannya, ya kan? Dicabut suasana-suasana yang menyenangkan, dicabut kemudahan, ya kan? Dicabut peluang-peluang kehidupannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu karena dia tidak menjaga perintahnya, kita itu disuruh menghormati orang tua. Tapi ketika kemudian memperburuk, ya, maka itu merusak, tidak menjaga kebahagiaan kita. Contoh yang lain, suami istri. Ketika ikatan misakul holido itu sudah retak, ada yang mengkhianati, entah suami, entah istri. Mengkhianati apa? Mengkhianati tanggung jawabnya, mengkhianati perhatiannya, mengkhianati tanggung jawabnya. Ya, tidak menyempurnakannya, maka akan terjadi 3 hal. Dicabutnya sakinah, kemudian mawadah, kemudian warahmah. Barang siapa tidak punya rahmah, kasih sayang, maka habislah. Dia tidak akan mendapatkan apapun di bumi ini. Nah, siapa yang mendapatkan bagian dihilangkannya sakanah itu? Dia yang berbuat. Ya. Sakanah itu hilang ketika dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman ketika di rumah. Merasa tidak kerasan. Nah, maka siapa? Kemudian ketika taruhlah kemudian yang bersalah suaminya, terjadi memalingkan, terjadi perselingkuhan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian istrinya marah, ungkut keluar rumah semua. Jadi itu salah semua. Artinya mereka sudah tidak. Kalau kemudian kita itu tidak menghadapi dengan benar, maka salah satunya tidak akan mendapatkannya. Untuk itu, marilah kita lihat dengan kacamata yang bersih, hati yang bersih. Bahwa sesungguhnya ujian-ujian itu diberikan Allah kepada kita ya untuk melihat sejauh mana kita itu punya kekuatan memaksimalkan diri kita untuk menjaga aturan-aturan agama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jiwa. Melatih jiwa untuk condong pada kebaikan. Juga sering saya sampaikan, jiwa itu akan melakukan sesuatu yang biasa dilakukan padanya.
Maka kalau kita tidak melatih jiwa untuk sabar, melatih untuk ikhlas, melatih untuk tawakal, kita melatih setiap hari ada sesuatu kemudian kita marah, melatih kecewa, melatih tersinggung, maka jiwa pun akan mudah untuk melakukannya. Jadi kalau kemudian kita ingin terjaga kehidupan kita, terjaga kemudahannya, terjaga kelapangannya, terjaga keberkahannya, sehingga kita terus mendapatkan kebahagiaan, maka latihlah jiwa kita. Dengan apa? Dengan ujian-ujian yang datang. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menguji seseorang, itu yang pertama akan dilihat jiwanya. Apakah dia ridho? Ya, apakah kemudian dia lapang dada? Maka Allah akan bukakan ya jalan-jalan. Ya tentu saja tidak ada orang yang diuji itu akan bisa mengerjakan dengan santai, itu tidak ada. Ya, semua kebaikan-kebaikan itu dibayar dengan keletihan-keletihan ya, sehingga kesiapan kita dalam melatih jiwa untuk condong pada kebaikan itu adalah penjagaan kehidupan yang sangat hebat. Yang ketiga, kehormatan ya, kehormatan yang menyangkut keturunan. Kenapa wanita itu tidak boleh pergi sembarangan, tidak boleh ketawa sembarangan ya, tidak boleh sendirian dan sebagainya. Itu nyangkut kehormatan, Bahkan yang namanya makanan saja, bagaimana kita bisa melahirkan anak yang berkualitas, punya kekuatan dan sebagainya, itu dijaga makanannya sejak SMP. Sejak ini belum nikah, kita belum nikah, SMP itu kemudian dijaga makanannya agar kemudian mendapatkan bagian yang kuat. Nah, maka kalau kemudian kita tidak menjaga, artinya secara kita kadang-kadang hanya meyakini, oh ya itu yang kasih Allah. Tetapi Allah tidak melihat bagaimana dia bersungguh-sungguh menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Bagaimana dia meningkatkan, salah satu penjagaan kehormatan yang kemudian digariskan Allah itu justru apa? Istighfar. Istighfar yang banyak. Kenapa? Ya agar dia terbersihkan dan menjadi orang yang terhormat, ya. Istighfar dari banyak yang dilakukan, istighfar dari hati yang penuh kotoran ya, tadi banyak hal yang tidak bagus kita masukkan di dalam hati ya. Kemudian istighfar dari makanan-makanan yang kita lakukan dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat sederhana sekali. Bagaimana kita menjaga keturunan itu adalah dengan menjaga ya, menjaga kemuliaan kita ya. Bahkan kita bersermin sudah diajari mantan ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluq. Ya Allah, engkau telah sempurnakan, maka jagalah akhlak. Sempurnakan akhlak. Itu adalah sebuah kemuliaan ya, karena memang bagian-bagian proses kita menjaga sifat-sifat yang baik itu yang kemudian akan membuahkan masa depan generasi yang baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akal. Kenapa? Ya tadi karena kita akan berhadapan dengan banyak hal, kebaikan itu sangat banyak sehingga kita punya banyak pilihan. Ketika kemudian kita tidak memilih yang tepat untuk kita selalu berlebihan, maka hasilnya juga tidak bagus. Kenapa? Karena amal-amal yang kita lakukan, kita disuruh menyederhanakan amal kita, mengambil dari yang paling mudah, agar ketika banyak orang yang datang kelak itu orang bisa dibimbing dari yang termudah, bukan kemudian diberikan bagian amal-amal yang menyulitkan. Ya. Maka akallah yang kemudian bisa memilih dari banyak pengetahuan, dari banyak ilmu ya yang diberikan agar manusia itu tidak terhenti, jiwa itu tidak merasa kecil, jiwa itu tidak menyempit ya, tapi kemudian lapang dengan banyak alternatif yang bisa dia lakukan. Kemudian yang terakhir harta ya. Harta itu membuka jalan ya, keberkahan, memberikan lipatan tambahan karunia ya. Kenapa? Karena itu yang paling sulit untuk dikeluarkan oleh manusia ya, sampai oleh Allah disejajarkan dengan sholat. Wa iqamis shalah ya, kita disuruh menegakkan sholat, wa itaiz zakah ya, kemudian mengeluarkannya ya. Ayat juga mengatakan ketika menegakkan sholat wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Nah, itu menandakan bahwa memang harta itu memang terikat kuat ya dengan nafsu kita, terikat kuat dengan nafsu kita. Barang siapa mudah mimma razaqna, mengeluarkan sebagian kecil dan mengeluarkan harta ya, maka dia akan diberi lipatan yang banyak. Manusia yang beruntung, manusia yang banyak keberkahan, bahkan tidak masuk akal dia bisa mengerjakan itu pasti karena uangnya.
diberkahkan, ya. Karena uang tuh kalau tidak diberkahkan pasti ya dia akan hanya dipakai untuk memenuhi ya hal-hal yang sifatnya duniawi, yang kemudian malah menghentikan ya menjadikan mengeluarkan kita ya dari amal-amal yang besar. Nah, untuk itu melatih terhadap harta, ya, penjagaan harta itu menjadi bagian yang ternyata melejitkan, ya, melejitkan sekali. Coba orang kalau tidak melejitkan, ada seorang tukang becak ya. Tukang becak kemudian istirahat, dia baca Quran yang banyak ya, dan kemudian Allah mudahkan dia, kemudian naik haji ya. Ada tukang parkir, orang mengatakan wah luar biasa. Yang namanya melejitkan itu kalimatnya hanya satu, luar biasa, subhanallah, luar biasa. Tidak bisa dipikir dengan malah. Ada seorang pembantu rumah tangga. Orang yang tidak punya duit, bahkan juga orang yang punya duit untuk melakukan sesuatu yang besar, hanya satu ketahanan dan proses yang bagus, nabung. Dia menabung. Suaminya tukang sampah, dia menabung. Kemudian bilang, Pak, aku punya tabungan, bagaimana kalau aku daftar haji? Suaminya ketawa, batinnya lah emang punya tabungan piro kalau daftar haji itu, gitu ya. Dia tidak tahu, nabung sedikit-sedikit, lama sekali. Yo alhamdulillah tabungannya wis ono 25 juta. Kaget suaminya, masya Allah ya. Dan ternyata kesungguhan itu menyebabkan suaminya juga tidak usul macam-macam, tidak melarang. Wis dinggo tuku omah, wis dinggo tuku apa enggak. Suaminya menangis. Kenapa? Karena dia tidak menyangka orang seperti kita ternyata menabung, ternyata niatan yang baik itu mendapatkan ijabah dari Allah. Maka dia tanya, Pak Nek, Bapak meh mangkat dhisik ya ora apa-apa. Aku ikhlas ora, wong sing niat kowe sing ndonga kowe mangkat. Kata tuannya apa? Ya tuannya. Yo kowe nek meh daftar yo daftar. Tapi kamu perlu tahu ya namanya haji itu daftar bayar tidak langsung berangkat, masih nunggu berapa puluh tahun dan sebagainya. Ya pun enggak apa-apa, yang penting saya sudah daftar, niat menyempurnakan. Ketika sampai di tempat pendaftaran ya, ke bank kemudian daftar, ada orang hari itu yang meninggal dan dia langsung disuruh berangkat. Ketika dia datang kepada tuannya, masa kok bisa padahal yang lain menunggu dan sebagainya, dia bilang, enggak tahu Bu, saya cuma suruh berangkat Ibu ya. Itu berkah, tidak terpikir oleh orang yang berpendidikan sekalipun. Itu berkah. Keberkahan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu akan banyak sekali diwujudkan ketika orang bisa menjaga hartanya. Seberapapun yang dia punya, sekecil apa, sebesar apa, dia tetap mampu dengan lega, ikhlas, ringan untuk mengeluarkan. Kemudian Allah akan menuntun dikeluarkan dengan banyak kebaikan yang membahagiakan orang. Selanjutnya kita akan berbicara tentang mengembangkan diri ya, tadi memaksimalkan potensi diri, menjaga diri, kemudian mengembangkan. Ibu-ibu rahimakumullah, mengembangkan diri itu adalah membuat investasi jangka panjang. Dan hadisnya menyatakan bahwa amal-amal kita di dunia itu akan bersambung oleh 3 hal. Yang pertama, mematangkan ilmu, menebar hikmah. Ilmu yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan, apa-apa yang kita tulis di Facebook, di Instagram, di status, membuat orang menjadi lebih mengerti terhadap kebaikan. Menjadi sebab orang berpikir dan melakukan kebaikan. Itu hikmah. Hikmah itu bisa bentuk tulisan, bisa kata-kata, bisa cerita. Ketika orang mendengar, ketika orang membaca, ketika bahkan dirinya berkata, maka muncul semangat untuk lebih baik. Itu hikmah. Yang kedua, ya, ketika tadi ilmu menebar hikmah bisa memilih ya. Yang kedua, memilih amal-amal jariah. Ya. Kalau amal itu dia selalu bisa memilih amal jariah. Amal jariah itu apa? Amal jariah itu amal yang memberikan kemanfaatan yang berkesinambungan. Ya, bagaimana dia bisa berperan di mana-mana, membuat orang suka pada kebaikan ya, kemudian membangun masjid, sekolah, apa saja yang berkesinambungan
ya, tidak sekedar kita memberi dan sebagainya, dia pikirkan, dia berdoa agar dipertemukan dengan amal jariah. Yang ketiga, mendidik anak atau generasi untuk menjaga kebaikan, terus berlanjut dengan doa. Salah satu keberhasilan kita mendidik generasi adalah bagaimana dia punya semangat, punya kemudahan, punya spontanitas untuk berdoa. Kenapa? Karena doalah yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau tidak ada doa, maka kita tidak bisa terhubung dengan orang-orang yang meninggalkan kita. Doalah yang kemudian memberikan bagian kiriman kebaikan yang banyak dan kemudian menjadikan kita pun mendapatkan kembali kebaikan-kebaikan. Nah, Ibu rahimahullah, seperti disampaikan di dalam sebuah hadis, ketika manusia itu meninggal, maka yang sangat penting dalam kehidupannya adalah 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, ya, harta yang dipakai untuk beramal jariah. Yang ketiga adalah anak atau generasi yang kita didik untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan semua hal yang kita bahas bisa kita renungkan, ya, memberikan bagian kebaikan yang banyak setahap demi setahap. Sering disampaikan, amal itu tidak bisa dilakukan serta-merta dalam satu saat. Kita harus terus-menerus, ya, beramal, kemudian meningkatkannya, ya, kemudian memilih yang berkesinambungan, sehingga Allah pun meningkatkan kita dengan banyak jiwa yang baik yang kemudian menjadi kekuatan yang besar. Begitu mudah-mudahan hari-hari, ya, di bulan haram ini, di bulan haram, bulan Muharram, ya, itu mampu kita laksanakan sebaik-baiknya. Kita isi, ya, dengan baik, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan mudah-mudahan itu akan memudahkan, melapangkan, memberkahkan, bahkan menyelamatkan kehidupan kita, videonya. Mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidoilah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrin wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqimah wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna
fi musibatin ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.